Kemarin kita telah sampai pada Kazama yang berhadapan satu lawan satu dan kita diperlihatkan dari sudut pandang Niro kalau Kazama seperti berubah menjadi dua orang dan kemudian menghilang. Lalu apakah Kazama di sini bisa melewati Niro? Mari langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Kazama yang seperti berubah menjadi dua orang dan kemudian terlihat menghilang, ternyata ia menggokil melewati Niro dengan cara ngolongin. Kazama kemudian mengirimkan operan ke dalam kotak penalti yang dimana di sana udah ada Mitsuki yang udah bersiap menyundul, tapi kiper Ichibiyoshi juga terlihat keluar dari gawangnya. Mitsuki di sini pun berhasil menyundul bola, tapi ia tidak mengarahkan bola ke gawang melainkan mengoper kepada Oshiba yang bebas. Oshiba yang mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol keduanya, tapi ia malah gagal untuk mengeksekusi kesempatan itu. Malahan bukannya menendang bola, Oshiba di sini terlihat nendang angin. Para penonton pun terlihat sangat kecewa, bahkan Oda mengsakras dengan berkata kalau peluang yang seperti itu siswa SD aja bisa mengeksekusinya. Terlepas dari kecerobohan Oshiba, Niro yang sebelumnya dengan mudah dilewati begitu aja, Kazama melakukan sesuatu seperti teknik menghilang. Kido di sini menjelaskan bahwa Kazama adalah seorang ilusionis. Untuk bisa melakukan itu, sebelumnya Kazama harus melakukan 5 gerakan tipuan. Aku sempat bingung sih ngejelasinnya, tapi Kido di sini bilang kalau gerakan Kazama itu niru pemain Nigeria, namanya Jai Ocha. Nah, di manganya juga dijelasin kalau emang inspirasinya itu dari pemain Nigeria ini. Pas aku googling, aku nemuin video ini yang mungkin bisa menjadi gambaran untuk penjelasan gerakan Kazama. Intinya Kazama itu melakukan gerakan liuk-liuk gitu kayak Jai Ocha ini sambil nungguin bolanya ngelewatin kolong Niro, tapi tentu aja dengan kecepatan yang luar biasa. Dan menurut Matsumoto, ini adalah kebalikan dari teknik dribble yang dilakukan Niro sebelumnya, di mana Niro mendribble dengan banyak menyentuh bola. Tapi Kazama menunjukkan permainan dengan kecepatan yang tidak biasa. Siapapun akan melihat Kazama menghilang dalam beberapa detik. Bahkan menurut Matsumoto membayangkannya aja udah mengerikan. Dan kita kembali ke dalam lapangan, di mana diperlihatkan Kazama yang bilang sama Niro kalau dalam hal satu lawan satu ini masih seri. Selain itu, Aiba ngerasa kalau ini bakalan jadi masalah yang besar. Ya wajar aja kalau Aiba bilang begitu, di mana Sesiki yang sekarang mendominasi, terlebih lagi Kazama yang bisa membuat perbedaan yang cukup besar hanya dengan mendribel bola. Apalagi Mitsuki juga terlihat mengagumkan, serta Oshiba yang pergerakannya juga sangat baik. Pertandingan pun dimulai kembali dan kita diperlihatkan Kimista melakukan tendangan dari luar kotak penalti, tapi masih membentur tiang gawang. Sesiki memang terlihat terus-menerus menyerang, bahkan mereka juga kemudian mendapatkan sepak pojok. Tapi entah mengapa Oda Kai dan juga Marukawa bilang kalau Sesiki terlalu terburu-buru untuk menyerang. Sesiki yang seperti memiliki masalah, sepertinya mereka mengincar gol untuk menjadi obatnya. Mitsuki kemudian terlihat gagal dalam melakukan tendangan voli dan bola kemudian dikuasai Kamimura. Kamimura pun langsung melakukan long pass kepada Aiba dan para back Sesiki di sini menerapkan perangkap offside. Namun secara mengejutkan, perangkap itu nggak bekerja karena Usui yang terlihat tertinggal dan masih berada di barisan belakang. Aiba yang terus maju dan kemudian melakukan tembakan dari luar kotak penalti, namun lagi-lagi dengan gokilnya Inohara kembali menyelamatkan Sesiki. Inohara berhasil menepis bola dan Ichibiyoshi cuma dapat sepak pojok aja. Kayaknya di sini Usui benar-benar kena mental. Pelatih Nazawa yang juga sadar memerintahkan Nitobe untuk segera bersiap-siap. Nitobe pun bilang untuk nunggu, tapi pelatih Nazawa kayaknya udah sangat yakin buat memasukkan Nitobe ini. Nah, Ichibiyoshi yang sekarang dapat sepak pojok dan Oku di sini terlihat berhasil menyundul bola, tapi Inohara lagi-lagi berhasil buat menepisnya. Inohara emang udah kayak dewa pelindung Sesiki, bahkan Marukawa pun ngomong kalau kayaknya dia melihat sesuatu yang bukan manusia. Selain itu, adiknya Seiya pun ngomong kalau Inohara kayaknya lagi nyoba buat nunjuk sesuatu seperti hal-hal yang teknis tapi nggak bisa diucapin dengan kata-kata. Inohara yang bangkit kembali, ia kemudian berpapasan dengan Usui, tapi ia cuma lewat doang dan nggak ngomong apa-apa.
Inohara yang bilang di dalam hatinya kalau Usui nggak bakal dapat sepatah kata pun darinya. Usui pun sedikit kaget dengan Inohara yang nggak ngomong apa-apa. Tapi yang aku tangkap sih, Inohara ini percaya kalau Usui bisa buat bangkit dari keterpurukannya. Di sisi lain, Hayase bilang kepada pemain bertahan kalau selama ini Usui telah menggendong kita seperti seorang bayi. Dan sekarang saatnya kita untuk membalas budi. Para pemain bertahan pun semangat kembali dan mereka berteriak untuk Seishiki tetap fokus. Para penonton pun di sini bilang kalau penyerang Seishiki luar biasa, akan tetapi berbanding terbalik dengan pertahanan mereka yang terlihat tidak stabil. Ichibiyoshi yang sekarang dapat sepak pojok untuk kedua kalinya, Niro di sini mengirimkan umpan pendek kepada Chinen. Namun di sana udah ada Hayase yang siap buat menghadang si Chinen ini. Chinen di sini ngomong sama Hayase kalau soal teknik dia lebih baik daripada Aiba. Chinen pun melewati Hayase dan kemudian berniat buat mengclosing ke dalam kotak penalti. Namun sayangnya Hayase dengan cepat memblok bola dan bisa membuangnya. Untuk membalas perkataan Chinen tadi, Hayase kemudian bilang kalau dalam hal stylish dia lebih baik daripada Usui. Tapi tentu aja serangan Ichibiyoshi nggak sampai situ aja. Kita kemudian diperlihatkan Kamimura yang melakukan tendangan, namun lagi-lagi bola berhasil ditepis oleh Inohara. Nah, bola rebound tadi kemudian dikuasai Oku yang berdiri bebas. Ia pun kemudian melakukan tendangan tapi masih diblok Haibara menggunakan kepalanya. Tentu aja Haibara di sini merasa kesakitan, tapi ia terus menyemangati rekan-rekannya untuk tetap fokus. Ichibiyoshi yang terus menekan Seishiki dan Niro yang sekarang menguasai bola, ia berniat buat masuk ke tengah pertahanan Seishiki, tapi Satou dengan cepat menghadangnya. Niro pun kemudian mengurungkan niatnya dan mengoper ke sebelah kiri. Oda dan adiknya Saya pun ngomong Seishiki yang memakai dua gelandang ofensif membuat tanggung jawab Satou menjadi sangat besar. Tapi sejauh ini dia terlihat baik-baik aja. Satou mengcover rekan-rekannya dengan sangat hati-hati. Satou mungkin bukan pemain yang menonjol, tapi dia bermain dengan sangat bagus. Selain itu, mereka juga membicarakan Suzuki yang sekarang bermain sebagai center back, tapi sebenarnya dia adalah seorang gelandang bertahan. Untuk Seishiki mungkin Suzuki adalah pemain yang fleksibel di mana dia bisa mengisi semua posisi kecuali menjadi kiper. Kai dan juga Murakawa pun bilang pertahanan Seishiki memang bekerja cukup keras, di mana mereka dengan panik menutupi ketidakhadiran Usui dalam bertahan. Bagaimanapun kerapuhan mental untuk pemain elit seperti Usui sedikit mengejutkan. Usui yang menjadi beban dia sendiri juga mengakuinya. Namun dia berkata kalau dia nggak ngerasa bingung ataupun ragu-ragu. Demi memenangkan pertandingan, dia bahkan sudah siap untuk memberikan apapun yang ia punya. Namun entah mengapa Usui merasakan kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sebuah tekanan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para alumni Seishiki pun bilang kalau permainan Usui nggak buruk-buruk banget, hanya aja Aiba yang emang terlalu jago. Gaya dribble Aiba yang beda dari kebanyakan orang, tembakannya juga luar biasa. Ia punya kekuatan serta akurasi di atas rata-rata. Bahkan para alumni Seishiki nyebut Aiba seperti datang dari planet lain. Para alumni yang kemudian melihat Usui kembali menjaga Aiba bertanya-tanya apa yang akan Usui lakukan. Usui yang benar-benar menjaga Aiba one on one, para alumninya mempercayai kalau kali ini Usui nggak bakalan kalah. Mereka juga kemudian membicarakan Inohara yang penampilannya di pertandingan kali ini sudah seperti malaikat pelindung bagi Seishiki. Namun sayangnya Inohara yang tidak baik dalam hal kata-kata membuat pertahanan Seishiki sedikit bermasalah. Karena selama ini Usui lah yang menjadi perantara antara Inohara dan juga pemain bertahan. Melalui kepercayaan itulah yang membuat Usui menjadi pemain tak tergantikan di Seishiki. Meskipun Inohara sekarang nggak berkomunikasi, tapi ia pasti merasa berhutang budi kepada Usui. Nah, Ichibiyoshi yang dapat bola tinggi di dalam kotak penalti Seishiki, Inohara kembali berhasil meninju
menyentuh bola sambil berkata di dalam hatinya mungkin Usui sekarang sedang tidak percaya diri. Tapi ia di sini bertekad untuk mengembalikan kepercayaannya. Adiknya saya yang melihat itu bilang kalau mereka saling mendorong tanpa bergantung satu sama lain. Dimana jika salah satu ada yang rusak, yang lain ada untuk mendukungnya. Itulah yang terjadi antara Inohara dan juga Usui. Sementara itu Kimista di sini merasa terkejut bahwa dari semua pemain Seishiki, kenapa yang bermasalah di sebelah situ? Yaitu udah jelas yang dimaksud Kimista adalah Usui. Kimista di sini juga bingung mau menunggu untuk melakukan counter atau ikut bertahan. Ditambah lagi, ia yang melihat Mitsuki tetap berada di depan membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya Mitsuki pikirkan. Mitsuki sendiri juga terlihat bingung dan enggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya dan juga Seishiki. Tapi dia memutuskan untuk tetap berada di depan untuk memberikan ancaman kepada pertahanan Ichibyoshi. Dengan begitu orang-orang Ichibyoshi nggak bakalan maju semua untuk ikut menyerang. Ya karena emang ada yang kudu ngejagain dirinya. Dengan begitu Mitsuki berpikir bisa meringankan pertahanan Seishiki walaupun sedikit. Ichibyoshi yang terus menekan dan di sini Usui terlihat bingung dengan posisinya. Ia bimbang apakah harus maju untuk menjaga garis pertahanan tetap tinggi atau ia harus menunggu di sana. Aiba yang kemudian mendapatkan umpan terobosan dan Usui yang kemudian pergi untuk menghadangnya. Para penonton pun bilang kalau posisi Aiba yang berhadapan one on one sama Usui itu sama persis seperti tadi. Aiba kemudian maju dan Usui di sini memprediksi kalau Aiba bakalan lewat ke sebelah kanan, akan tetapi justru sebaliknya, di mana Aiba yang melewati Usui di sebelah kiri dan sekarang tinggal berhadapan dengan Inohara. Aiba yang kemudian menembak tapi masih bisa ditepis oleh Inohara. Namun bola liar masih mengarah ke gawang Seishiki. Inohara pun kembali bisa menangkapnya dan di dalam hatinya Inohara bilang menjadi seorang penjaga gawang adalah posisi yang simpel, di mana jika penjaga gawang tidak kebobolan maka tim tidak akan kalah. Nitobe yang sedang pemanasan dan melihat Seishiki terus digempur, ia berkata bahwa nggak kepikiran buat bermain di pertandingan seperti ini. Ditambah lagi ia yang mungkin menggantikan Usui, ia terus-menerus merasa tidak percaya diri. Nitobe pun kemudian dipanggil pelatih Nazawa untuk diberikan instruksi. Di sisi lain para penonton tidak percaya bahwa pertandingan sudah berjalan 30 menit, di mana 10 menit terakhir Inohara terus menyelamatkan gawang Seishiki dari kebobolan. Bahkan sekarang aja Ichibyoshi menyerang melalui Kamimura yang memberikan operan kepada Chinen. Chinen di sini melakukan tembakan tapi masih bisa dihalau Inohara menggunakan kakinya. Penampilan Inohara emang bikin banyak orang gak percaya dengan kemampuannya. Sayuri dan juga ibunya Tsukamoto pun sampai mengeluarkan air mata melihat perjuangan Seishiki dan juga Inohara. Nah, Aiba yang kemudian terlihat menguasai bola. Usui di sini mulai mengatur rekan-rekannya untuk bertahan. Para pemain bertahan Seishiki yang terlalu fokus dengan gerakan Aiba. Aiba di sini mengirimkan umpan kepada Niro, bahkan umpan Aiba di sini terlihat melewati kolong kaki Usui. Niro pun kemudian memberikan crossing ke dalam kotak penalti yang dimana Oku ternyata bebas tanpa kawalan. Melihat itu adiknya saya yang sempat ngerasa kalau pertahanan Seishiki akan membaik berkat dorongan dari Inohara, tapi sangat disayangkan mereka malah tambah berantakan. Oku pun terlihat berhasil menyundul bola, namun lagi-lagi Inohara terlihat menghalangi sundulan si Oku ini. Inohara yang gak ngebiarin Oku mencetak gol dengan mudah. Oku di sini memuji dirinya. Di sisi lain kita kemudian malah diperlihatkan Nitobe yang sedang diberi instruksi oleh pelatih Nazawa. Akan tetapi tiba-tiba aja para pemain Seishiki terlihat sangat panik melihat Inohara yang terjatuh dan enggak sadarkan diri. Nitobe yang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi menanyakan kepada Kurusu dan ternyata kepala Inohara terbentur tiang gawang. Ubukata di sini pun mengatakan kalau kemungkinan Inohara sebelumnya sadar kalau itu bakalan terjadi, tapi tanpa ragu-ragu ia tetap melompat dan menghalau sundulan Oku. Pelatih Nazawa yang kayaknya udah tahu kalau Inohara nggak bisa ngelanjutin pertandingan, ia memberi tanda mengangkat tangannya. Nah, Naki yang mengkhawatirkan Inohara, ia pun masuk ke dalam lapangan dan betapa terkejutnya Naki saat melihat Inohara ditanduk keluar lapangan dalam keadaan memeluk bola. Para penonton pun bilang kalau sekarang Seishiki sudah tamat karena Seishiki sekarang menghadapi banyak masalah, di mana mereka harus mengganti Inohara serta para pemain bertahan yang nggak bisa
bisa menghentikan Aiba, apalagi garis pertahanan Seisiki yang berantakan. Padahal ini masih di babak yang pertama, dan emang Seisiki kemudian memasukkan Naki untuk menggantikan Inohara, tapi nggak cuma Naki aja, ada Nitobe juga yang ikut masuk. Seisiki yang memasukkan dua pemain tahun pertama emang sedikit mengejutkan para penonton. Terlebih lagi Nitobe yang berposisi sebagai center back, di sini penonton bertanya-tanya apakah Nitobe akan menggantikan Usui. Usui di sini pun sudah sangat siap jika memang dirinya akan diganti karena ia sadar kalau dia gak terlalu membantu tim. Usui juga berpikir jika ia menjadi pelatih ia juga akan melakukan hal yang sama. Nah, Usui yang sudah siap untuk keluar, tapi ia kemudian disadarkan Sato yang bilang bahwa yang diganti itu dirinya, bukan Usui. Keputusan pelatih Nazawa di sini emang cukup mengejutkan, di mana Sato yang satu-satunya gelandang bertahan digantikan Nitobe yang seorang center back. Sato yang keluar di sini ia memeluk Nitobe dan juga Naki sambil berkata jangan biarkan orang-orang itu pensiun di tempat seperti ini. Yang dimaksud udah jelas para pemain Seisiki tahun ketiga. Usui pun di sini masih nggak percaya kalau bukan dirinya yang diganti. Para alumni Seisiki pun bilang seperti dugaan mereka, Usui emang nggak tergantikan. Pelatih Seisiki memutuskan untuk tetap memainkannya, tak peduli akan tenggelam atau kembali berenang. Marukawa dan juga Kai pun bertanya-tanya Seisiki yang sekarang punya 3 back, apakah mereka akan memusatkan semua orang untuk pertahanan. Sukamoto di sini juga bertanya kepada Kazama bahwa formasi ini mereka belum pernah berlatih untuk menggunakannya. Kazama pun menjawab, emang belum pernah, tapi jika dilihat dari ekspresi pelatih, ia pasti melakukan ini bukan tanpa alasan. Dan yang lebih penting, Nitobe dan juga Naki pasti punya sebuah pesan. Di sisi lain, Sato yang kembali berjalan menuju bangku cadangan, ia disambut oleh pemain Seisiki lainnya. Di sini pelatih Nazawa mengatakan kepada tahun ketiga Seisiki kalau ini adalah keputusannya. Jika Seisiki kemudian kalah, jangan ragu untuk menyalahkannya. Dan di lapangan, Usui bertanya karena kita mempunyai 3 center back, apakah kita akan menggunakan formasi 5 pemain belakang. Tapi Nitobe di sini bilang kalau bukan itu maksud dari pelatih Nazawa. Faktanya ia masuk untuk menggantikan posisi Usui. Nitobe juga diminta untuk memberikan komando serta mengatur garis pertahanan Seisiki. Usui pun sedikit terkejut dan kemudian menanyakan apa posisi dia selanjutnya. Dan Nitobe menjawab kalau satu-satunya pesan yang pelatih Nazawa katakan adalah menghentikan Aiba. Usui pun kaget dan kemudian melihat ke arah pelatih Nazawa. Nitobe juga mengatakan meskipun menggantikan posisi Usui dengan sempurna adalah sesuatu hal yang mustahil, tapi ini bukan pertama kalinya aku bermain memimpin pertahanan. Terlebih lagi, ia yang masih tahun pertama dan diajari dasar-dasar pertahanan dari Usui. Nitobe pun yakin dia tidak akan mengecewakan Seisiki. Tapi nggak hanya Nitobe yang berlagak sok keren di sini, Naki juga ikut ngomong kalau mungkin dia nggak bisa diandalkan kayak Inohara, tapi dia bakalan mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi pelindung gawang Seisiki. Nah, Usui yang mendengar perkataan Nitobe dan juga Naki, ia hanya tertawa dan kemudian menyentil kepala mereka berdua. Usui pun berkata bahwa dia terkejut melihat tahun pertama yang punya mulut besar. Ia juga menyerahkan semua urusan pertahanan kepada mereka berdua sepenuhnya. Pertandingan pun dimulai kembali dan Usui yang terlihat terus menempel Aiba, bahkan saat Aiba nggak memegang bola, ia terus mengikuti pergerakan Aiba ini. Kai dan juga Marukawa yang melihat ini pun bilang kalau ini adalah taktik anti football, di mana Seisiki berencana untuk tidak membiarkan Aiba menguasai bola. Selain itu, Oda dan juga adiknya Seiya pun nggak percaya kalau ini adalah pertandingan tingkat SMA, di mana pelatih Seisiki yang menurut mereka cukup hebat. Dengan mengorbankan Usui, mereka memilih untuk benar-benar mengusir Aiba ini. Pelatih Ichibiyoshi pun di sini terlihat terkejut dan dia mengatakan kalau taktik Seisiki kurang ajar. Tapi sebaliknya, di mana Aiba yang malah terlihat tersenyum. Kamimura yang sekarang menguasai bola, dia tanpa ragu-ragu langsung mengirimkan umpan kepada Aiba. Kamimura pun di sini bilang kalau penjagaan kepada Aiba itu enggak relevan, di mana Aiba emang sebelumnya sering dijaga seperti itu. Nah, Kamimura yang mengoperkan bola kepada Aiba tanpa
tanpa ragu-ragu, di sini Kurusu percaya kalau Usui bisa dengan mudah memotong jalur operan itu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, di mana Aiba yang bisa menerima bola dengan leluasa, bahkan Usui di sini nggak berusaha buat melakukan duel. Kurusu pun terkejut dan bilang ini sulit untuk dipercaya. Tapi di sisi lain, adiknya saya bilang kalau Usui itu sengaja ngebiarin Aiba menguasai bola gitu aja. Karena menurutnya sekarang Usui sudah mempunyai keyakinan untuk menang. Usui yang sekarang one on one sama Aiba ini udah ketiga kalinya. Aiba pun ngomong apa sekarang Usui bakalan membuktikan ucapan yang sebelumnya ia katakan. Aku nggak tahu sebelumnya Usui bilang apa ke Aiba, tapi Aiba bilang kalau Usui terlalu percaya diri. Aiba pun kemudian maju untuk melewati Usui, dan di sini pelatih Nozawa terlihat berkata kalau sebenarnya Usui sangat menyesal. Tapi perkataan pelatih Nozawa nggak diteruskan di sini. Malahan Usui yang menyadari beban apa yang menempel di dirinya selama ini. Dan juga alumni Sesiki yang terlihat bilang karena Usui bisa melakukan banyak hal, dulu sebagai seorang senior sepertinya juga terlalu bergantung kepada Usui. Usui yang mengatur garis pertahanan, berkomunikasi dengan penjaga gawang, mengcover kesalahan para juniornya, dan juga memimpin pertahanan. Pelatih Nozawa pun di sini ngerasa sama kalau ia juga terlalu membebankan semua kepada Usui. Andaikan aja ini murni 1 lawan 1 dan Usui nggak punya pekerjaan yang lain, ia pasti bisa fokus kepada lawannya. Jika aja dia nggak memikirkan Sesiki, pasti Usui nggak bakalan kalah sama Aiba ini. Ternyata pelatih Nozawa di sini menebak apa yang Usui pikirkan, dan pelatih Nozawa juga ngerasa kalau kali ini Usui nggak bakalan kalah sama Aiba. Tapi emang bener saat itu juga Usui di sini bisa untuk menghentikan Aiba ini. Pelatih Nozawa kemudian melanjutkan perkataannya dengan bilang sekarang waktunya Usui buat menunjukkan kekuatannya. Usui yang berhasil menghentikan Aiba, para pemain Sesiki pun senang dan lega bahwa Usui yang mereka kenal udah balik lagi. Usui pun di sini bilang kalau dia udah lama nggak merasakan bermain tanpa beban seperti ini. Namun sebaliknya, para pemain Ichibiyoshi di sini ngerasa nggak percaya bahwa Aiba bisa dikalahkan saat duel 1 lawan 1. Aiba yang memasang muka keselnya, di sini Kamimura memanggil dirinya. Para penonton pun terkejut karena Kamimura yang memanggil Aiba ternyata menyuruhnya untuk berpindah dari posisi tengah ke bagian sayap. Kai dan Marukawa pun ngomong seharusnya dengan berpindahnya Aiba ke sisi sayap bisa dengan leluasa menerima bola. Tapi ternyata nggak semudah itu. Dimana Aiba yang berpindah ke sisi sayap, di sini juga Usui tetap menempel Aiba ini. Usui yang terus menempel Aiba di sini memperingati Usui dengan bilang kalau Ichibiyoshi nggak cuma Aiba aja. Jika Usui ikut berpindah ke samping, itu membuat Sesiki kehilangan satu-satunya gelandang bertahan. Tapi Usui di sini cuma diem aja. Nah, Kamimura yang menguasai bola, di sana juga terlihat Nitobe yang menempel Oku. Oku yang punya tubuh gede, Nitobe di sini terlihat kesulitan untuk mempresurnya. Saat Kamimura memberikan operan kepada Oku, Nitobe dengan susah payah berhasil membuang bola. Akan tetapi bola masih dikuasai pemain Ichibiyoshi. Oda pun bilang dengan mengganti posisi Usui dengan Nitobe, sekarang beban berat ada di tahun pertama. Tapi adiknya saya kemudian bilang kalau masalah Sesiki bukan di situ. Masalah Sesiki yang sebenarnya ada di formasi mereka. Lalu kita berpindah ke Yuki yang menjelaskan kepada Sayuri resiko jika Usui terus menempel Aiba. Yuki di sini bilang kalau Sesiki yang sebelumnya mengganti Satao yang posisinya sebagai satu-satunya gelandang bertahan dan memasukkan Nitobe yang berposisi sebagai center back, apalagi Usui yang ditugaskan untuk terus menempel Aiba sehingga dia tidak bisa untuk ikut membantu pertahanan. Otomatis yang sekarang ada di tengah hanya menyisahkan Kimista dan juga Kazama. Dengan kata lain, di antara garis pertahanan dan lapangan tengah menyisahkan ruang yang sangat besar. Aiba yang berpindah ke sisi luar dan juga Usui yang mengikutinya membuat space menjadi lebih besar, dan sudah jelas Ichibiyoshi pasti akan menyerang lewat sebelah sana. Di sini emang Shinen yang meminta bola, dia
dia bisa leluasa masuk tanpa penjagaan. Tapi untungnya Hayase kemudian terlihat bisa membuang bola. Yuki pun melanjutkan perkataannya dengan menyebut Seishiki enggak berdaya. Ini sama aja seperti pistol yang selalu mengarah ke kepalamu. Nah, kita kemudian berpindah ke Aiba yang mengatakan kalau Sato yang ditarik keluar, dia bermain baik dalam menjaga keseimbangan. Tidak peduli seberapa efektifnya Kimista dan juga Kazama, mereka nggak bakalan bisa menutup space sebesar itu. Aiba pun juga terkejut melihat keputusan Usui yang terlihat nggak peduli dan tetap menjaganya. Kita kemudian diperlihatkan bola yang dioperkan kepada Kamimura, tapi Kazama di sini salah memprediksi. Kazama pun kemudian terlihat berlari ke arah Kamimura, tapi Kamimura lebih dulu melakukan umpan ke pertahanan Seishiki. Umpan yang diarahkan kepada Oku, dan di sini terlihat Nitobe yang kali ini benar-benar kalah telak melawan Oku. Bahkan Nitobe di sini terlihat terjatuh. Oku yang benar-benar bebas, dia hanya tinggal menerima bola, tapi Sukamoto yang entah datang dari mana bisa menyundulnya. Aku pun terkejut melihat Sukamoto yang seorang penyerang tiba-tiba aja ada di depannya. Nggak cuma Oku sih, lebih tepatnya semua orang. Aiba yang ikut terkejut. Usui di sini bilang kalau dia nggak tahu apa yang Aiba pikirkan. Tapi Seishiki juga bukan tim yang mengandalkan satu orang. Sukamoto yang berhasil menghentikan operan yang ditujukan kepada Oku dengan gagahnya berteriak untuk rekan-rekannya berlari. Di sisi lain, adiknya saya bilang kalau masing-masing dari penyerang Seishiki melakukan tugas mereka, di mana Mitsuki yang tetap berada di depan guna menahan pemain bertahan Ichibiyoshi agar tidak ikut menyerang. Oshiba yang menjadi penyerang kedua dan mengubah sedikit posisinya. Ini adalah gerakan yang masing-masing dari mereka sadari. Selain itu, Kazuhiko Kotao yang sebelumnya bersembunyi terlihat berjalan keluar dan bilang kalau kakinya nggak bisa bergerak. Ya mungkin ini dimaksudkan kepada pelatih Nazawa, karena Kazuhiko kemudian bilang pentingnya permainan yang dipahami sepersekian detik oleh pelatih Nazawa, dan yang berkuasa di sepak bola SMA adalah raja. Aku nggak terlalu paham sih maksud dari Kazuhiko ini, tapi bagi kalian yang paham coba jelasin di kolom komentar ya. Sukamoto yang sebelumnya berhasil memotong operan kepada Oku, bola kemudian terlihat jatuh di kaki Kimista. Kimista kemudian mengirimkan long pass kepada Mitsuki. Mitsuki yang akan menerima bola. Orang yang ngejagainya bertanya-tanya apakah Mitsuki akan melakukan shooting setelah menguasai bola, ataukah malah akan terus berlari. Tapi Mitsuki di sini tidak menerima bola. Ia hanya melakukan satu sentuhan untuk mengirimkan operan kepada Oshiba. Oshiba yang menerima operan Mitsuki, ia berkata Mitsuki canggih banget. Ya, walaupun di sini Mitsuki juga terlihat terjatuh setelahnya. Oshiba yang terlihat bebas, tapi Kamimura di sini sudah mengantisipasinya. Ia pun terus menekan Oshiba dari belakang. Nah, Sukamoto yang sebelumnya mundur, ia berlari sekuat tenaga untuk maju. Kazama aja di sini kaget melihat Sukamoto. Oshiba yang terus maju, walaupun ditekan Kamimura, ia kemudian melakukan tembakan, tapi Kamimura berhasil memblok tendangannya. Sukamoto yang sebelumnya berlari sekuat tenaga, ia bisa dengan baik bereaksi terhadap bola rebound. Bola pun kemudian dikuasai Kimista, tapi Aiba di sini terlihat menghadangnya. Kimista pun mengoperkan ke sisi sayap, yang dimana Haibara juga terlihat melakukan overlap. Haibara yang terus maju, ia kemudian mengembalikan bola kepada Kimista yang sudah berada di depan kotak penalti. Posisi Kimista kini masih ditempel Aiba. Ia juga terlihat membelakangi gawang Ichibiyoshi. Di sana juga terlihat Oshiba yang memberikan gestur meminta bola. Oshiba emang berada di posisi yang ideal. Ia juga terlihat bisa meloloskan diri dari Kamimura. Maka nggak heran jika Aiba di sini berteriak kalau Kimista bakalan mengoper ke Oshiba. Tapi yang mengejutkannya adalah Kimista yang kemudian membalikan badannya ke sebelah kiri dan langsung menendang dengan keras. Ia pun berhasil mencetak gol dan membuat Seishiki unggul 2-1. Gol Kimista emang sempat mengejutkan semua orang. Bahkan ada satu orang yang sampai sekarang masih nggak percaya Kimista mencetak gol. Ya, siapa lagi kalau bukan Oshiba. Oshiba di sini
ini malah terlihat bengong, seolah-olah nggak percaya kalau Kimista nggak memberikannya umpan. Dan ya udah bisa kita tebak, walaupun Kimista berhasil buat cetak gol, ia tetap kena marah sama Oshiba. Ini emang bukan hal yang asing lagi buat mereka berdua sih. Sukamoto yang berusaha mencairkan suasana, justru ia terlihat dilempar oleh Oshiba dan juga Kimista. Mereka pun kemudian sepakat untuk menunda perdebatan. Sementara itu Aiba yang kangen di saklas bilang kepada Kimista dan juga Oshiba, apa yang akan kalian katakan? Kimista dan Oshiba pun menjawab tidak akan membiarkan Aiba melupakan mereka untuk kedua kalinya. Mendengar perkataan itu, Aiba cuma pasang muka biasa-biasa aja. Pertandingan pun dimulai kembali. Babak pertama yang akan segera berakhir, Ichibiyoshi menyerang melalui Aiba. Di samping itu, Kazuhiko Kotao yang kayaknya kedatangan teman satu timnya, temannya ini bilang gol Sesiki yang barusan itu berkat Sukamoto yang berhasil mengintersep bola. Babak pertama yang akan berakhir, para pemain Sesiki maju untuk menyerang. Mitsuki yang berada di depan bersama Oshiba, bagaimanapun juga Sukamoto yang memulai itu. Haibara yang kemudian memberikan assist dan Kimista yang bebas kemudian mencetak gol. Itu sungguh luar biasa. Ia kemudian bertanya kepada Kazuhiko, bukankah Sukamoto itu istimewa seperti teh di dalam cangkir? Tapi Kazuhiko cuma diam dan kemudian bilang kalau ia ada di posisi itu, ia sudah pasti mendribel dan memasukkan bolanya sendiri. Selain itu, Nitobe yang berhasil membuang bola itu juga menandakan babak pertama yang sudah berakhir. Sukamoto yang sepertinya kehabisan stamina, bahkan saat Kurusu memberikan botol minum kepada Sukamoto, ia tidak punya tenaga untuk meraihnya. Kazama yang tahu akan hal itu, dia cuma diem dan mengamati. Selain itu, Kazuhiko juga melihatnya. Ia bilang kalau sebenarnya ini tidak terlalu buruk, akan tetapi harga yang dibayarkan untuk itu bukan hal yang kecil. Ya, sepertinya Kazuhiko mengutarakan pendapatnya jika Sukamoto benar-benar kehabisan stamina dan tidak bisa bermain di babak kedua. So, pembahasannya cukup sampai sini aja. Di video selanjutnya kita bakalan lihat apakah Sukamoto bisa untuk bermain di babak yang kedua atau malahan diganti. Jadi tunggu terus kelanjutan manga Dice ini dan bye bye.